Selamat datang di channel video saya. Pada video saya sebelumnya, saya sudah memberikan tanggapan terhadap buku Apakah Alkitab Bible Masih Asli? Ya, silakan Anda melihat video kami sebelumnya. Ya, nah pada kesempatan kali ini, masih dalam topik yang sama tentang buku Apakah Alkitab Bible Masih Asli, saya mau menampilkan 2 poin penting yang ada pada buku tersebut. Sebenarnya ada banyak hal penting yang mau disampaikan, tetapi karena saya mau membatasi waktu, maka saya hanya menampilkan 2 poin penting saja. Ya. Yang pertama ada dalam halaman 61. Nah, pada halaman 61 ini di sana ada tertulis ya, Al-Qur'an hanya dianggap sebagai kitab suci dalam bentuk teks aslinya, sehingga membaca terjemahan tidak dianggap sebagai membaca Al-Qur'an atau kitab suci, melainkan disebut sebagai membaca terjemahan Al-Qur'an. Ya. Nah, ini berbeda dengan umat Kristen ya. Umat Kristen ya dia membaca kitab suci. Nah, di sini ya pada titik ini tampak perbedaan antara Kristen dan Islam ya. Nah, bagi orang Kristen, Alkitab itu artinya Allah menyapa manusia dengan bahasa setempat. Jadi Alkitab bahasa Jawa berarti Allah menyapa orang Jawa dengan bahasa Jawa. Alkitab dalam bahasa Arab, Allah menyapa orang Arab dengan bahasanya. Alkitab bahasa Indonesia, Allah menyapa manusia dengan bahasa Indonesia. Nah, inilah luar biasanya Allah orang Kristen. Allah orang Kristen, dia memahami kebutuhan manusia sehingga dia berbicara dalam bahasa yang dipahami oleh manusia setempat. Berbeda dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memaksa manusia supaya paham bahasa Arab. Itu, ya. Jadi di sini beda kelas antara orang Kristen dan Islam. Allah orang Kristen dengan Allah orang Arab, ya. Allah orang Arab dia tidak paham, ya. Dia tidak mau memahami bahasa orang setempat. Dia malah memaksa orang tersebut paham bahasa Arab, gitu, ya. Nah, poin yang kedua itu tampak dalam teks frase bentuk teks asli, ya. Nah, yang dimaksud frasa ini bentuk teks asli itu berarti Al-Qur'an hanya dalam tulisan Arab. Itulah yang dimaknai sebagai kitab suci, ya. Jadi yang namanya kitab suci itu ya buku yang berisi wahyu Allah dalam tulisan Arab. Ini ibaratnya sama seperti lagu, ya. Kalau ada lagu Kokoro Tomo, ya lagunya ya bahasa Jepang, itulah lagunya. Tapi kalau ada terjemahan, itu bukan lagu. Seperti itu. Oleh karena itu, ya, kita dapat memahami bahwa Al-Quran itu tidak lebih daripada kumpulan bunyi tanpa makna. Karena apa? Karena maknanya itu bukanlah kitab suci. Itu. Karena makna itu berarti sudah masuk dalam tafsiran. Tafsiran itu bukanlah kitab suci. Kitab suci ya bahasa Arabnya itu. Itu ya. Dan paham Islam tentang kitab suci itu adalah kitab itu benar-benar suci. Sehingga perlakuannya juga harus khusus. Tidak boleh orang yang berdosa itu memegang kitab suci tersebut. Itu ya. Jadi ini paham kitab suci dalam Islam. Sehingga ya, seperti yang telah ada dalam kutipan tadi, maka buku ini bukanlah kitab suci. Ini
buku Al-Quran dan terjemahan. Itu. Dia bukanlah kitab suci karena ada terjemahannya. Itu, ya. Nah, demikian juga tafsiran, ya, itu bukanlah kitab suci. Gitu. Ya, ini beda, ya, beda, meski agak lucu, ya, agak aneh, tetapi ya kita harus memahami itulah konsep pemikiran orang Islam. Nah, berikut hal yang kedua itu ada pada halaman 80 dan 81 di mana penulis mengutip dari surah ke-15 ayat ke-9. Nah, di sana tertulis, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Nah, perhatikan terjemahannya, ya, terjemahan dari wahyu Allah ini. Nah, umat Islam memahami bahwa dengan ayat ini ditegaskan bahwa Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang menjaganya dari segala bentuk perubahan, penambahan, atau pengurangan. Nah, jadi teks ini lurus-lurus dipahami. Berarti Allah yang menurunkan Al-Quran karena kami itu dimengerti sebagai Allah. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang memeliharanya. Memelihara ini berarti menjaga supaya Al-Quran itu terhindar dari perubahan, penambahan, dan pengurangan. Nah, berangkat dari teks ini, ya, umat Islam menjadi percaya dan yakin Al-Quran tetap otentik dan tak mengalami perubahan sejak pertama kali diwahyukan kepada Muhammad. Itu, ya. Nah, akan tetapi kalau kita sedikit menggunakan nalar akal sehat dengan cara tafsir umat Islam tadi yang melihat lurus-lurus, nah, bukan berarti teks ini tanpa masalah. Itu masalahnya itu ada pada kata Al-Quran, ya, itu. Karena surah ini, teks ini turunnya di Mekah. Sementara Al-Quran itu mencakup juga surah-surah wahyu-wahyu yang turun di Madinah seperti Al-Baqarah, Al-Maidah, At-Taubah, ya, dan lain sebagainya. Itu, ya. Ini. Jadi bagaimana mungkin, ya, waktu Allah menurunkan wahyu di Mekah sudah ada surah Al-Baqarah, Al-Maidah, dan lain sebagainya itu. Ini kan tidak masuk akal, membingungkan. Tetapi untuk mengatasi problem ini, sering umat Islam berasionalisasi bahwa kitab yang asli itu ada di surga atau dengan istilah Lauhul Mahfuz. Itu sering mereka berasionalisasi seperti itu, ya. Ini ibaratnya seseorang yang melakukan pembunuhan, ya, pembunuhan pada tanggal 12 Desember, ya, pada tanggal 12 Desember jam 7 malam. Tetapi ketika dia ditanya oleh polisi, ya, kamu ada di mana pada tanggal 12 Desember, ya, antara jam 6 sampai jam 9. Karena polisi sudah mengetahui bahwa kematian orang tersebut terjadi pada jam 7 malam. Ditanya begitu. Orang tersebut dia membuat alibi bahwa waktu itu saya ada di rumah sedang bermain catur dengan si A. Lalu tanya, A itu di mana sekarang? Oh, A itu sudah meninggal. Ini kan apa? Mau membenarkan diri dengan mencari pembenaran yang sulit dibuktikan. Model seperti inilah cara Islam itu, ya. Nah, jadi dari sini dalam uraian halaman 80-81 tadi itu disebutkan juga ada dua bentuk penjagaan terhadap Al-Quran.
Meski yang dikatakan tadi Allah sendiri yang menjaga, padahal yang ada dua bentuk tadi itu tidak ada kaitan langsung dengan Allah, ya. Nah, dua bentuk itu adalah melalui hafalan dan juga tulisan, ya. Melalui hafalan artinya teks Al-Qur'an itu telah dihafal oleh banyak umat Islam sejak awal. Sedangkan tulisan artinya teks Al-Qur'an itu dibukukan dengan cepat setelah wafatnya Muhammad. Sementara kita tahu sendiri, ya, hafalan ataupun ya naskah yang sejak awal itu sama sekali tidak ada itu. Sementara bentuk tulisan sendiri tidak ada, ya, yang dikatakan sejak Muhammad meninggal tuh tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa membandingkan, membenarkan tentang penjagaan Al-Quran tersebut? Nah, hal yang menarik lain adalah dikatakan mengapa hanya Al-Quran yang dijaga dari penyelewengan, sementara Taurat dan Injil sama sekali tidak dijaga oleh Allah. Dikatakan bahwa jawaban itu terletak pada fakta bahwa setelah Muhammad tidak ada nabi atau rasul yang diutus hingga akhir kiamat. Terus terang, kami tidak menemukan korelasi antara Muhammad sebagai nabi akhir dengan pertanyaan ini. Malah membandingkan dengan nabi orang Israel itu sama sekali tidaklah masuk akal. Nah, demikianlah dua hal penting dari buku Apakah Alkitab Bible Masih Asli. Sekian dan terima kasih.